Kontroversi ceramah Miftah Maulana Habibur Rahman melahirkan sederet hikmah. Sejumlah kalangan menilai buah terpeleset lidah Miftah seperti mengingatkan kembali perlunya penceramah bersertifikat. Sertifikasi penceramah atau apapun istilahnya yang pernah digaungkan jauh sebelum ramai ceramah Miftah. Tujuannya agar seorang penceramah agama tidak sekedar memiliki keilmuan jempolan, tapi juga mempunyai cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut serta dipraktikkan halayak. Diharapkan penceramah senantiasa lurus membimbing umat agar berlimpah berkah selamat dunia akhirat. Kementerian Agama selaku salah satu pemangku kepentingan yang pernah menggaungkan gagasan sertifikasi penceramah kala itu menyebutkan rancang bangun ide itu melibatkan sejumlah pihak. Pihak-pihak itu seperti Lemhanas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Majelis Ulama Indonesia, hingga beberapa organisasi masyarakat lainnya. Saya sepakat, kalaupun ini dianggap penting, menurut saya yang paling penting itu adalah kesamaan pandangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesamaan pandangan terhadap Pancasila. Saya yakin bila kesadarannya sama, di level manapun dia, kalau dengan satu visi yang sama untuk membangun bangsa Indonesia yang disadarinya sangat heterogen ini, saya kira ini sudah cukup efektif. Mengemukanya kembali gagasan akan perlunya sertifikasi penceramah dengan cepat memantik suara beragam. Ide itu juga kerap dianggap mentok sebatas teori, sementara aplikasinya dipandang jalan di tempat. Penceramah pun merasa perlu sesekali ada pendampingan dari pemangku kepentingan kepada mereka untuk melihat langsung bagaimana penceramah menyampaikan materi dakwah kepada umat. Sertifikasi itu, Mbak, bukan hanya di Indonesia. Kita lihat di Saudi ada, hampir seluruh negara Timur Tengah itu ada. Khotib-khotibnya itu. Kita ini di Indonesia ini di surga ulama. Udah enak mau ngomong apa aja nggak ditangkap setelah reformasi. Cuman kan kebablasan akhirnya sekarang ini. Saya berbantu Pak Hasbiallah. Kalau Saudi tidak ada sertifikat, ya. Yang ada di Malaysia. Iya. Kalau di Saudi tidak. Cuma di Saudi ada persamaan dengan Malaysia, di mana yang bisa berkhutbah itu hanya yang diizinkan. Ya, tapi betul. tidak ada proses sertifikasi. Kalau Malaysia memang ada. Maksud saya seperti ini, Pak. Itu kan hanya istilah, ya. Sertifikasi. Nah itu. Saya rasa kalau sertifikasi menurut saya kan ya hanya sebatas teori ya. Tapi bagaimana MUI ini mengawal langsung para dai ke lapangan, mereka langsung survei, observasi, melihat di lapangan bagaimana para dai ini bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sangat menjaga sopan santun daerah setempat. Diketahui Kementerian Agama maupun Majelis Ulama Indonesia masing-masing mengantongi poin-poin pokok sebagai syarat sertifikasi bagi penceramah agama. Poin-poin itu diantaranya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan hafal minimal 2 juz, wajib berkomitmen kepada ideologi Pancasila dan pro-NKRI, hingga mensyaratkan isi dakwah harus membangun ukhuwah Islamiyah. Persoalannya bagaimana memaksimalkan gagasan sertifikasi yang sudah dicanangkan itu menjadi lebih konkret. Pemberian sertifikasi ini kan bisa menyasar pada dua hal yang sangat berbeda. Kalau pertama itu adalah sertifikasi dalam peningkatan kompetensi, pengetahuan, ya mungkin setiap mereka yang menyebutkan dirinya sebagai pendai, kita beri bekal ya tentang Al-Quran, tentang Sunnah, tentang tarikh Islam, tentang pelajaran-pelajaran klasik yang kemudian bisa diambil hikmahnya. Saya kira itu sesuatu yang menarik. Benang merah terhadap pandangan sertifikasi penceramah menekankan perlunya meningkatkan kompetisi maupun pengetahuan sehingga apa yang penceramah sampaikan bermanfaat bagi pendengarnya. Jadi sertifikasi bukan untuk membatasi, apalagi mengendalikan seseorang boleh berceramah atau tidak. Terlebih,
Tidak sedikit penceramah-penceramah lokal dengan segala kearifannya tersebar di berbagai pelosok negeri yang tulus memberikan siraman rohani kepada masyarakat setempat. Mungkin yang perlu kita sepakati adalah definisi dari sertifikasi. Apakah sertifikasi, dai bersertifikat, atau standarisasi? Ini harus dipilah. Mungkin pemahaman sementara kalau standarisasi itu adalah dai yang punya standar tertentu. Jadi standar MUI adalah pemahaman keagamaannya wasatiyah dan mendalam. Kemudian juga ada pemahaman yang baik antara kebangsaan dan agama. Kemudian ada pemahaman yang baik tentang metode dakwahnya. Itu standarnya. Orang yang punya sertifikat itu punya kualifikasi tertentu tentang profesionalisme. Nah, kalau yang seperti saya pikir perlu juga bagian dari mengukur kemampuan dari dai. Tetapi orang yang bersertifikat belum tentu itu laku di masyarakat. Saya underline untuk meningkatkan kompetensi para pendakwah sehingga lebih tepat sasaran, baik secara keagamaan maupun secara kebangsaan. Tapi kalau sertifikasi itu untuk menentukan orang boleh berdakwah atau tidak berdakwah, saya kira perlu kajian yang lebih mendalam, karena itu pasti sangat mengganggu pencerahan keagamaan di masyarakat kita yang sangat luas di Republik Indonesia ini, yang kita pasti tidak akan mampu melakukannya. Sehingga apa yang disampaikannya itu benar-benar memenuhi apa yang menjadi keinginan atau tujuan dari dakwah itu sendiri. Kini para pemangku kepentingan masih mematangkan gagasan sertifikasi penceramah atau juru dakwah dengan membuka peluang meminta pendapat dari berbagai pihak. Mereka pun enggan tergesa-gesa mengambil keputusan yang boleh jadi justru malah menghadirkan ragam persoalan yang kontraproduktif. Sebab menyoal isu ini yang dinilai utama bukanlah syarat formal, melainkan isi dari dakwah itu sendiri.